Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Gangguan Fungsi Otot dan Anti Klimaks, mata kuliah Fisiologi Olahraga. Dosen pengajar Pak Ricis Sastra, SPD MPD, yang beranggota saya sendiri Agung Otarisno, yang kedua teman saya Rifki Abdullah, yang yang teman yang ketiga Ibnu Rizki. Baiklah, kami langsung saja dengan pembahasannya, yakni yang dibacakan oleh Rifki Abdullah. Dipersilakan. Pengertian otot. Otot adalah sebuah jaringan konektif dalam tubuh yang tugas utamanya kontraksi. Kontraksi otot digunakan untuk memindahkan bagian-bagian tubuh dan substansi dalam tubuh. Jaringan otot tersusun atas sel-sel otot yang fungsinya menggerakkan organ-organ tubuh. Kemampuan tersebut disebabkan karena jaringan otot mampu berkontraksi. Kontraksi otot berlangsung karena molekul-molekul protein yang membangun sel otot dan memanjang dan memendek. Reaktivitas otot. Setiap serabut otot banyak daripada dikelompokkan merupakan otot memiliki 4 sifat. Yang pertama, integralitas. Otot memiliki kemampuan menerima dan menanggapi bermacam rangsangan. Yang kedua, kontraktilitas. Bila menerima rangsang, otot memiliki kemampuan untuk memendek. Yang ketiga, ekspresibilitas. Otot memiliki sifat dapat memanjang baik dan keadaan aktif maupun pasif. Yang keempat, elastisitas. Bila otot dalam keadaan memendek atau memanjang, otot memiliki kemampuan untuk kembali kepada panjangnya waktu istirahat atau bentuk normal. Fungsi otot. Otot dapat berkontraksi karena adanya rangsangan. Umumnya untuk berkontraksi bukan karena satu rangsangan, melainkan karena suatu rangkaian rangsangan beruntun. Rangsangan kedua, memperkuat rangsangan pertama dan rangsangan ketiga. Memperkuat rangsangan kedua dan demikian terjadilah ketegangan atau tonus yang maksimum. Tonus yang maksimum terus-menerus disebut tetanus. Selanjutnya ada 2 tipe otot, yaitu otot merah dan otot putih. Otot merah kaya akan suplai darah, mengandung mitokondria dan mioglobin. Mioglobin merupakan senyawa seperti hemoglobin yang mampu mengikat O2. Menyimpannya di dalam otot. Otot merah juga mengoksidasi asam lemak untuk memperoleh energi. Sebaliknya, otot putih memiliki sedikit darah, mitokondria, dan mioglobin. Akan tetapi, otot putih terspesialisasi untuk melakukan pernapasan anaerobik untuk menghasilkan energi tanpa O2 sehingga cepat berkontraksi meskipun cepat lelah. Sarkolemma adalah membran yang melapis suatu sel otot yang fungsinya sebagai pelindung otot. 2. Sarkoplasma. Sarkoplasma adalah cairan sel otot yang fungsinya untuk tempat di mana dan miofilamen berada.
Tiga, miofibrin. Miofibrin merupakan serat-serat pada otot. Miofilament. Miofilament adalah benang-benang atau filamen halus yang berasal dari miofibrin. Miofibrin terbagi atas dua macam, yakni A. Miofilament homogen atau terdapat pada otot polos. B. Miofilament heterogen terdapat pada otot jantung atau otot kardiak dan pada otot rangka atau otot lurik. Di dalam miofilament terdapat protein kontraktil yang disebut aktomiosin atau aktin dan miosin. Tropopin dan tropomiosin ketika otot kita berkontraksi atau memendek, maka protein aktin yang sedang bekerja, dan jika otot kita melakukan relaksasi atau memanjang, maka miosin yang sedang bekerja. Jenis-jenis otot. Otot polos atau otot Pulser. Otot polos adalah salah satu otot yang mempunyai bentuk yang polos dan bergelondong. Cara kerjanya tidak disadari atau tidak sesuai kehendak, atau involuntary. Memiliki satu nukleus yang terletak di tengah sel. Otot ini biasanya terdapat pada saluran pencernaan seperti lambung dan usus. Otot polos terdapat pada alat-alat tubuh, misalnya pada 1. Dinding saluran pencernaan, 2. Saluran pernapasan, 3. Pembuluh darah, 4. Saluran kencing dan kelamin. Ciri-ciri otot polos. Waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot seperti perahu, terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, memiliki pergerakan dari otot polos lambat dan mudah lelah, dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, otot saluran kemih, tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Otot lurik. Otot lurik disebut juga otot rangka atau otot serat intang. Otot ini bekerja di bawah kesadaran. Pada otot lurik, fibril mempunyai jalur-jalur melintang gelap atau anisotrop dan terang isotrop yang tersusun berselang-selang. Sel-selnya terbentuk silindris dan mempunyai banyak inti. Otot rangka dapat berkontraksi dengan cepat dan mempunyai periode istirahat berkali-kali. Otot rangka ini memiliki kumpulan serabut yang dibungkus oleh fascia facialis. Gabungan otot terbentuk kumparan dan terdiri dari bagian satu, vertical, merupakan bagian tengah yang mengembung. 2. Urat otot atau tendon merupakan kedua ujung yang mengecil. Urat otot tendon tersusun dari jaringan ikat dan bersifat keras. Lihat ciri-ciri otot lurik. 1. Bentuk silindris dengan garis gelap terang. 2. Melekat pada rangka. 3. Bekerja
secara sadar dengan perintah otak. 4. Cepat dan mudah lelah. 5. Bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel. Yang ke-7, mempunyai pigmen mioglobin. Otot jantung. Otot jantung atau mikrobiom adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Misalnya memiliki sisi gelap, terang, dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Otot jantung. 1. Otot jantung yang berbentuk silindris memiliki percabangan disebut simposium. 3. Otot jantung terletak pada jantung. 4. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah. 5. Bekerja dengan kesadaran manusia. 6. Bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Sifat kerja otot dibedakan menjadi dua, yaitu antagonis. Otot antagonis adalah dua otot yang lebih tujuan kerja berlawanan. Jika otot pertama berkontraksi dan kedua sebaliknya, jika otot pertama berrelaksasi dan yang kedua akan menyebabkan kembali ke posisi semula. Contoh otot antagonis adalah otot bicep dan trip. Otot bicep adalah otot yang memiliki dua ujung atau dua tendon yang melekat pada tulang dan terletak di lengan atas bagian depan. Bicep adalah otot yang memiliki tiga jung atau tiga tendon yang melekat pada tulang, terletak di lengan atas bagian belakang. Untuk mengangkat lengan bawah, otot bicep berkontraksi dan otot menurunkan bawah, otot bicep berkontraksi dan otot bicep berlepas. Antagonis juga adalah kerja otot kontraksinya menimbulkan efek gerak berlawanan. Contohnya adalah satu, extensor atau meluruskan, flexor membengkokkan, misalnya otot bicep dan otot bicep. 2. Abduktor atau menjauhi badan, dan
adductor mendekati badan, misalnya gerak tangan sejajar bahu dan sikap sempurna. 3. Depressor atau ke bawah dan adductor ke atas, misalnya gerak kepala berunduk dan mengadah. 4. Supinator atau menengadah dan pronator melengkup, misalnya gerak telapak tangan menengadah dan gerak telapak tangan melengkup. Sinergis juga adalah otot-otot yang kontraksinya menimbulkan gerak searah, contohnya pendurator teres dan pendurator quadratus, atau otot yang menyebabkan telapak tangan menengadah atau melengkung. Otot sinergis adalah dua otot atau lebih yang bekerja bersama-sama dan tujuan yang sama. Jadi otot-otot berkontraksi bersama dan berrelaksasi bersama. Misalnya otot-otot antar tulang rusuk yang bekerja bersama ketika menarik napas, atau otot pranotor, yaitu otot yang menyebabkan telapak tangan menengadah atau menelungkup. Gerakan bagian tubuh umumnya melibatkan kerja otot, tulang, dan sendi. Apabila otot berkontraksi, maka otot akan menarik tulang yang dilekatinya sehingga tulang tersebut bergerak pada sendi yang dimilikinya. Otot yang sedang bekerja akan berkontraksi hingga otot akan meledak, mengeras, dan bagian tengah mengembung karena memendek tulang yang dilekati otot tersebut tertarik atau terangkat. Kontraksi satu macam otot hanya mampu untuk menggerakkan tulang ke satu. Agar kebalikan, otot tersebut harus melakukan relaksasi. Namun relaksasi otot ini saja tidak cukup. Tulang harus ditarik ke posisi semula, oleh karena itu harus ada otot lain yang berkontraksi yang merupakan kebalikan dari kerja otot pertama. Jadi, untuk menggerakkan tulang dari posisi ke posisi lain, kemudian kembali ke posisi semula, diperlukan paling sedikit dua macam otot dengan kerja berbeda berdasarkan tujuan kerja tadi. Kelainan pada otot. Atrofi otot merupakan penurunan fungsi otot karena otot mengecil atau karena kehilangan kemampuan berkontraksi, misalnya lumpuh. 2. Distrofi otot. Penyakit ini diperkirakan merupakan penyakit genetis dan bersifat kronis pada otot anak-anak. 3. Hipertrofi otot merupakan kelainan otot yang menyebabkan otot menjadi lebih besar dan lebih kuat karena sering digunakan, misalnya pada binaragawan. 4. Hernia abdominal merupakan kelainan ini terjadi pada dinding otot abdominal sobek dan menyebabkan usus melorot masuk ke rongga perut. 5. Kelelahan otot. Karena
karena kontraksi secara terus-menerus menyebabkan kram atau kejang. 6. Tetanus merupakan penyakit yang menyebabkan otot menjadi kejang karena bakteri tetanus. Baiklah, kesimpulannya yakni struktur otot terdiri atas berkas-berkas serabut otot. Berkas serabut otot ini terdiri atas sel-sel otot. Di dalam setiap sel otot terdiri atas sel kolemna, sel plasma, dan myofibri. Myofibri memiliki struktur gelap dan struktur terang. Dalam pola gelap dan terang tersebut terdapat myofilamen yang terdiri atas filamen tipis dan filamen tebal. Filamen tipis merupakan aktin, sedangkan filamen tebal merupakan miosis, dan miosis merupakan protein sel otot yang bertanggung jawab atas kontraksi otot. Selain aktin dan miosis, terdapat pula beberapa protein otot yang mempunyai peran penting dalam kontraksi otot, yakni trofomiosis dan troponin. Sekian dari presentasi kami. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.